undang foto pornografi, jadilah Kristen yang benar. Kalau nggak percaya, tanya sama mbah dukun atau orang yang bisa melihat dunia roh. Maksud saya orang-orang dunia ya. Makanya mereka senang di alam roh, karena bisa free lihat orang-orang telanjang. Ayat yang menjelaskan telanjangan adalah di dalam Wahyu 3:17 dan 18. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah berkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, agar engkau menjadi kaya dan juga pakaian putih supaya engkau makainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Jadi jelas ya, di sini dibilang maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih. Tuhan memberikan kita pakaian putih supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melupas matamu. Kenapa minyak digunakan untuk melupas mata kita? Agar kita bisa melihat alam roh, agar kita dapat melihat ketelanjangan kita, agar kita dapat melihat bahwa kita bukan orang yang benar. Kemudian kita dibaptis dalam roh. Setelah seorang mendapat baptisan air, maka ia harus menjalani hidupnya menjadi semakin kudus. Karena baptisan air berarti orang tersebut sudah bertobat dari dunia lamanya. Kapan seseorang dibaptis dengan roh tidak ada orang lain yang tahu. Jadi baptisan roh hanya dapat diketahui oleh orang yang bersangkutan dan Tuhan Yesus. Sebagaimana Tuhan Yesus berfirman dalam Yohanes 3 ayat 8. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya, tapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikian halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Saudara-saudara, semuanya merupakan rahasia Tuhan. Alasan mengapa ia membaptis seorang dengan roh, sedangkan orang lainnya tidak, merupakan hak prerogatif Tuhan. Sama kayak hak prerogatif DPR, Presiden ya. Sama dengan alasan mengapa seorang bisa memanggil Yesus sebagai Tuhan. Pengalaman baptisan roh antara seorang dengan yang lainnya tidak ada, tidak sama maksudnya. Ada yang merasa seperti disetrum, seluruh badannya dari kepala sampai kaki disetrum, saudara-saudara. Ada yang tidak merasa apa-apa, ada yang merasa bertemu dengan Tuhan Yesus sendiri, dijamah oleh Tuhan Yesus. Ada yang menangis terseduh-seduh karena Tuhan mengingatkan akan segala dosanya. Ada dan lain-lain, tidak ada pengalaman yang sama antara satu dengan yang lainnya. Hal yang lain yang bisa didapatkan oleh orang yang mendapat bahasa roh ialah orang tersebut bisa berbahasa roh. Tapi tidak semua orang yang bisa berbahasa roh sudah dibaptis dengan Roh Kudus. Bingung kan? Pada waktu seseorang dibaptis roh, maka Tuhan juga memberikan karunia-karunia roh kepada orang tersebut. Masing-masing orang mendapat karunia yang berbeda-beda. Tujuan diberikan karunia ialah untuk melengkapi orang tersebut dalam pelayanan yang akan dibebankan kepadanya. Ingatlah saudara-saudara, saudara ditaruh di dunia ini, di bumi ini, bukan untuk duduk leha-leha, ongak-ongak, angkat kaki sambil kita melepaskan kita mengabarkan kerajaan Injil di seluruh muka bumi. Itulah tugas kita sebagai orang Kristen. Tentang orang itu percaya atau tidak, seperti yang saya katakan tadi, itu urusan Tuhan, itu urusan Roh Kudus. Dan sebagaimana sering kita dengar kata-kata tidak ada yang gratis, maka semua karunia yang Tuhan berikan kepada orang percaya juga akan dituntut penggunaannya. Apakah karunia tersebut dipergunakan atau tidak, dan jika digunakan, apakah karunia tersebut digunakan untuk kemuliaan Tuhan atau untuk pamer. Kita sering melihat di gereja banyak orang bisa berbahasa roh langsung pamer. Langsung mulutnya dia buka lebar-lebar supaya tetangganya, orang yang sekitarnya bisa melihat bahwa dia bisa berbahasa roh. Yang menjadi pertanyaan ialah saudara-saudara, saya sudah bilang bisa dicek di YouTube, banyak peristiwa pelepasan, pembebasan orang dari kuasa gelap, dari setan-setan. Maka orang setan-setan yang ada di dalam orang tersebut berbahasa roh, persis seperti yang kita gunakan dalam gereja-gereja. Setelah mendapat baptisan roh, maka orang tersebut mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan, tiada hari tanpa memuji dan menyembahnya. Terdapat persekutuan yang intim antara Yesus dan orang ini. Inilah yang disebut sebagai kasih mula-mula. Tuhan memberikan visi kepada orang tersebut tentang kehidupannya di masa yang akan datang. Doa-doa cepat dijawab dan dikabulkan, mudah mengerti isi Alkitab, dibimbing langsung oleh Roh Kudus dan sebagainya. Peristiwa ini berlangsung beberapa waktu, sampai Tuhan harus mendidik orang yang bersangkutan agar menjadi orang Kristen baru. Orang dewasa, Kristen dewasa, maaf. Orang yang baru mendapat baptisan roh ialah seorang bayi rohani. Sebagaimana seorang bayi yang tumbuh menjadi besar, maka orang tersebut juga harus tumbuh tingkat kerohaniannya. Karena tujuan akhir seorang diangkat oleh Tuhan menjadi anak ialah agar orang tersebut semakin menyerupai Yesus Kristus, sehingga Tuhan kita Yesus menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ingat, Tuhan Yesus Kristus menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi Bapa bukan Yesus, Yesus bukan Bapa. Bapa bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan Bapa. Yesus bukan Roh Kudus, ya Kudus
Roh Kudus bukan Yesus. Harus ingat saudara-saudara ya. Jadi kalau saudara-saudara bilang Yesus sama dengan Bapa, berarti nanti Bapa menjadi abang kita, menjadi yang sulung dari di antara banyak saudara. Roma 8 ayat 29 dikatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi sudah jelas ya, yang jadi kalau ada satu cuma only Jesus, semua Jesus, baca ayat ini baik-baik. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yang disebut anaknya ini Yesus Kristus, supaya ia, anaknya Tuhan Yesus itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Orang-orang yang dibaptis dengan roh inilah yang disebut dengan orang-orang pilihan. Tadi yang pertama baptisan air orang dipanggil, kedua sekarang dipilih. Terima kasih atas kehadiran saudara-saudara. Sekian dulu khotbah saya. Besok akan saya lanjutkan ke bagian keduanya. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan seluruh keluarga Anda. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba telah selesai menyampaikan firman-Mu. Biar Roh Kudus yang bekerja dalam hati setiap pendengar. Dalam nama Yesus Kristus, amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita semua 2000 tahun yang lalu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah seperti kami juga sedang mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara yang Kristus kasihi, angkatlah kedua tanganmu, terimalah segala berkat yang saudara-saudara perlukan dalam kehidupan ini, baik berkat jasmani dan rohani langsung dari Sang Pemberi berkat, yaitu Bapa di surga. Angkatlah kedua tanganmu, arahkanlah hatimu kepada Bapa di surga. Bapa, dengarlah doa mereka. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahteranya. Shalom. Ingatlah selalu Tuhan Yesus mengasihi Anda dan seluruh keluarga Anda. Sampai bertemu besok pagi. Mari kita bernyanyi. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. I have decided to follow Jesus.